under the lights once again here in Qatar. Last year we took a year off due to a small footballing tournament that was being hosted, but it's all excitement on the track now. We're back here in Lusail for a track that's 3.34 miles long. There are 16 turns around its unique three-prong shape and just a single DRS zone out of turn 16. It's fast and it's flowing, and there's a good overtaking opportunity with DRS down the long straight and into turn 1. It's time to take a look at our starting grid for today's race. A fantastic effort from Esteban Ocon yesterday, and it's put him on pole. And it's Lewis Hamilton alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Verstappen, Norris, Perez, Price, Russell, Fernando Alonso, Sainz, Oscar Piastri, Albon, Stroll, Magnussen, Joe, Bottas, Ricciardo, Tsunoda, Hulkenberg and Logan Sargent. Which of these talented drivers will come out on top today? And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's talk about Price. What do you make of their performance so far this season? It's been a really solid year so far. There have been some incredible standout performances, but what's really impressed me has been the consistency. With this kind of form, I'm expecting another great race today. Oke guys, tiba kita di sesi main race untuk GP Lusail Qatar. Dan hari ini stint pertama medium soft ya, kemudian stint 2 adalah medium. Selama 14 lap kita akan bertarung dan langsung saja Qatar Grand Prix sudah kita mulai. Menuju turn 1, Ras mengambil outside line dan kita berhasil masuk, namun cukup melebar, kehilangan kendali. Dan sekarang kita kembali berhasil untuk masuk di tempat keempat dari Lewis Hamilton. Dan akhirnya Pras mampu memberi keserangan cukup ciamik sehingga sekarang kita mampu bertarung di barisan depan. Oke, ini agak santai karena kita udah masuk di tempat keempat. Jadi yang tadi kita di di balap sprint kita memiliki sedikit masalah ya. Kita crash di menjelang finish line. Kita start akhirnya di posisi yang cukup jauh dari musuh-musuh kita. Dan sekarang akhirnya di main race-nya di lap pertama ini baru aja sektor 2 Pras udah berhasil menempati tempat keempat nih guys. Ada Lando Norris, saya juga Leclerc yang gue rasa nggak akan terlalu sulit buat nyusul si Lando Norris terlebih dahulu. Oke, langsung aja kita overtaking dari inside line di turn 12. Namun Lando kembali memaksa sehingga kita gagal overtaking Lando dari tikungan ke-12 menjelang tikungan ke-13. Gak masalah, masih ada kedua dan juga lap ketiga bisa kita masuk lagi supaya bisa mengovertaking Lando Norris di kapanpun yang kita bisa. Oke, last corner guys. Lap ke-1 akan segera selesai dan sekarang menjelang lap kedua. Here we go. Semoga dapat dan sekarang kita ambil inside line dari Lando, bisakah? Dan sepertinya masih belum bisa dan Lando terus-terusan mendefend serangan dari Prasiono. Oke, nyaris saja kita bercollision. Exit corner, kemudian menuju tikungan keempat, langsung aja kita light braking tapi belum bisa tuh masuk overtaking karena jalannya masih sempit dan berasa agak mustahil bisa ngelakuin manuver overtaking di tikungan keempat cuy. Yang ada malah kita mungkin tabrakan lagi sama Lando kan. Jadi untuk menghindari hal itu maka kita harus lebih ada collision sama si Lando cuy. Oh, Lando Norris langsung mengalah kepada Prasiono habis kena collision. Oke lah. Thank you buat Lando yang udah ngeberikan posisi 3 untuk Prasiono. Oke, sekarang tugas kita adalah menyusul Esteban dan juga Charles Leclerc yang sekarang udah bisa berada di tempat yang kedua. Oke, ini Esteban sama Ferrari sama si Leclerc ini bakal menjadi duel akbar di GP Qatar. Kira-kira apakah mereka bakal bertarung hebat? Apakah Esteban mampu bertahan dari serangan Ferrari? Atau mungkin sebaliknya, Ferrari yang bisa untuk mengalahkan Esteban cuy. Let's see aja apa yang akan terjadi nanti di beberapa lap ke depan. Dan sekarang lap kedua tadi si Leclerc menjadi fastest lap. Wajar saja karena kualifikasi aja itu Ferrari emang sangat mengerikan cuy.
sangat mendominasi. Dari praktis kualifikasi gua akuin Ferrari kayak udah ngebooking banget untuk main race-nya di GP Qatar. Hanya kemarin saja di balapan sprint Ferrari mengalami sedikit trouble ya, jadi nggak bisa bersaing, bahkan Esteban pun itu kayak ya udah menang gitu aja karena memang Ferrari nggak ada perlawanan sama sekali di akhir-akhir balapan. Dan sekarang ada Lewis Hamilton yang sudah masuk di tempat keempat, dan Lando Norris entah kenapa dia mengalami sedikit masalah, mungkin ya dia nggak bisa untuk kembali menyerang kita. Gue rasa itu menjadi alasan kenapa si Lando nggak bisa untuk fight dan berada terus atau mempertahankan tempat ketiga, karena nggak mungkin banget kalau nggak ada masalah sama mesin Lando kayak selembek itu cuy. Jadi gue rasa si Lando mengalami masalah sama mobilnya yang gue rasa kita belum tahu apa kepastiannya atau apa masalah yang dihadapi sama si Lando Norris dengan McLaren. Tapi yang jelas saat ini Hamilton tengah memburu laju dari Prasetyono. Oke, Ferrari sudah lepas dari bayang-bayang Alpine. Sekarang giliran kita untuk menjaga tempat ketiga dari serangan Mercedes. Oke, Hamilton mulai mendekat, namun di turn 1 belum cukup untuk Hamilton bisa menyusul Prasetyono meskipun dengan bantuan DRS. Tikungan kedua nampak jelas Leclerc juga saya sebaran semakin rapat, semakin sengit mereka duel. Apakah mereka bakal side by side lagi, saling menyalip sehingga duel terjadi untuk sorotan mereka berdua, sehingga kamera menyorot mereka berdua cuy. Sekarang kita kembali ke Pras yang sudah mulai untuk siap bertarung melawan, aduh malah melebar cuy, astaga, sorry. Malah melebar dan kita kehilangan lagi race pace nih, sehingga Lewis Hamilton sekarang posisinya rapat banget sama kita cuy. Tuh kan, kita udah mulai nggak nyaman nih sama mobil Alpine. Okay, I've got a brand new race strategy on your MFT if you want to go and check it out. Oke, sepertinya ada perubahan strategi di mana stint kedua akan kita mulai lebih awal. Jadi lap ke-6 kita bakal masuk ke pit mengganti ban yang semula lap ke-7 kita bakal masuk ke pit lap ke-6 nanti supaya lebih mendahului. Gue rasa ada beberapa alasan kenapa tim kita menyarankan untuk Pras masuk ke pit lebih awal. Ini karena faktor ban kita, itu bagian depan ban kita udah aus banget asli. Jadi makanya kita selalu ngerasain kayak apa ya, susah nikung di tiap tikungan yang perlu cornering speed. Nah sekarang sepertinya Hamilton datang mengovertaking, namun Pras akan kembali melawan dari outside line. Kita buktikan itu dan bertahan dari sisi luar, kemudian exit corner, kita overtaking Hamilton, dan di turn kedua kita mampu kembali mengasapi Hamilton untuk tempat ketiga. Oke, kita masih berada di zona podium dan masih aman. Jadi gue rasa ini kenapa kita mengganti atau diarahkan untuk masuk ke pit lebih awal, mengganti ban lebih awal, karena emang penggunaan ban soft sangat tidak mungkin lagi dipaksakan cuy. Ini aja baru lap kelima, ban kita udah panas banget, apalagi pemakaiannya udah sampai di angka 27% cuy. Itu pun cuma bagian depan saja yang paling parah. Ini kayak di GP apa ya, gue lupa, pokoknya ban belakang sama depan tuh pemakaiannya nggak imbang. Lebih cenderung lebih cepat aus yang bagian depan. Ini lagi-lagi mobilnya problem lagi nih sama bagian depan. Makanya kita dari tadi di balapan sprint tuh kayak ngerasa understeer, hingga sekarang pun ke bawah-bawah sampai di race-nya kita ngerasa understeer sehingga mobilnya susah belok. Ditambah lagi bannya cepet aus cuy. Oh iya, gue baru ingat ternyata sini kita kenapa cepet aus juga, karena emang ada sedikit perbedaannya antara krepnya F1 sama krep MotoGP. Nah di sini tuh di Qatar itu lebih dipakai untuk krepnya MotoGP sehingga cepet banget ngebikin bannya mobil lebih cepet aus ketimbang MotoGP. Dan sekarang Hamilton datang dari outside line, namun Pras kembali mengambil celah terdalam sehingga kita mampu mendefense serangan dari Hamilton. Oke, kembali ke track dan kita akan fokus di lap ke-6 ini untuk bisa menjaga tempat ketiga dan masuk ke pit lebih awal. Kira-kira siapa nih yang bakal ikut kita masuk ke pit? Oh my goodness mate, collision terjadi antara Pras dan juga Lewis Hamilton. Astaga, untung saja kita masih mampu untuk menjaga sehingga collision tidak terlalu parah kita terimanya cuy. Oke, tikungan ke-7. Exit corner, turn 8, turn ke-9, turn ke-10,
menjelang high speed corner. Memasuki turn ke-11, here we go. Menuju tikungan ke-12, pergantian direksi ke kanan. High speed corner. Harap bersabar, nggak lama lagi kita bakal masuk ke pit. Dan sepertinya Lewis Hamilton apa sekali, what happened? Lewis Hamilton memperlebar gap dengan 1,8 detik. What happened dengan Hamilton? Tiba-tiba Hamilton melambat sekali. Oke, sekarang pit entry dan kita akan segera mengganti ban cuy. Cuma 2 pembalap aja yang masuk ke pit nih di lap ke-6. Pras sama si Lewis Hamilton. Oke, go. Let's go, come on. Oh, Hamilton mengganti front wing cuy. Gara-gara nabrak kita tadi, Hamilton dia mengganti front wing. Rasain tuh, makanya jangan asal nabrak aja gitu kan. Makanya kita nggak boleh selalu apa ya, kayak ngerem mendadak sehingga kita mengorbankan front wing kita tercollision dengan pembalap yang ada di depan kita. Oke, kita udah masuk kembali ke track dan kita bersama compound medium yang masih fresh banget, yang pastinya ini bakal enak buat nikung dan nikung lagi cuy. Kurasa sih kita akan bisa lah untuk kembali di zona podium lagi. Semoga aja nggak ada problem yang kita alami nih nanti di lap ke-8 yang kita akan mengundercut beberapa pembalap yang masuk ke pit juga. Lap ke-7 kita masuk kembali dan mengundercut sehingga Pras kembali di tempat ke-12, yang mana Verstappen dan juga Alonso baru aja selesai pergantian ban dan mencoba keluar dari pit sekarang juga. Lap ke-8 kita kembali dan mengundercut beberapa pembalap sehingga sekarang Pras di tempat ke-3 atau di zona podium lagi. Namun ada yang menarik cuy, yang mana ternyata sekarang ini yang menjadi race leader bukan lagi Esteban Ocon, melainkan Leclerc dengan Ferrari. Gue penasaran gimana prosesnya si Ocon yang dilambung sama si Leclerc. Mungkin nanti kalau gue inget gue bakal tampilin ya replaynya atau saat-saat ketika si Esteban itu dikalahin sama Leclerc dan sekarang Leclerc yang di posisi pertama. Oke guys, time skip di lap ke-13 dan sekarang sepertinya duo Red Bull sudah mulai mendekati tempat ketiga kita. Ini wajib waspada. Sergio Perez, Max Verstappen mulai mengancam tempat ketiga. Sementara itu Pras tengah mengalami understeer yang mana mobilnya sangat-sangat sulit sekali buat dikendalikan atau buat nikung, kayak benar-benar berat banget buat dikendalikan cuy. Apakah Pras mampu bertahan di race kali ini dengan kondisi mobil yang sudah tidak sempurna lagi seperti awal balapan? Dan sekarang Sergio Perez semakin rapat, semakin dekat dengan Prasetyono. Bahkan Verstappen juga sudah mulai bersiap-siap mencuri kesempatan dari Prasetyono. Oke, exit corner, keluar tikungan 7. Oke, turn ke-9 menuju turn ke-10. Entry corner ke kiri. Menjelang tikungan high speed long corner, turn ke-11. Keep fighting, Sergio Perez sudah mulai kembali ngerapatin gear dengan Pras, namun Pras mampu mendefend di inside line turn ke-12 menuju turn ke-13. Here we go, keep fighting. Satu lap lagi, kita harus bisa mengamankan tempat ketiga meskipun dua Red Bull sangat mengancam. Kemudian Sergio Perez datang mengovertaking kita, tapi di last corner kita masih diblocking oleh Sergio Perez yang cukup tercollision tadi, terkontak dengan Prasetyono. Oke, DRS open. Here we go. Kita overtaking Perez, namun Verstappen seperti juga menyusul. Dan sekarang kita hingga sekarang ini tersatu Verstappen di bagian inside line dan masih bisa menahan laju dari Prasetyono. Meskipun akhirnya Prasetyono mengalami sedikit damage di bagian front wing sebelah kanan. Oke guys, come on. Here we go. Duo Red Bull harus kita kalahkan di sini. Alpine akan sangat bekerja keras di sisa lap ke-14, lap terakhir di GP Lusail Qatar. Sementara itu duo Red Bull tengah bertarung hebat juga antara Verstappen dan Sergio Perez. Perez melambung Verstappen, begitu sebaliknya Verstappen yang menyerang juga si Sergio Perez. Ini benar-benar sudah di luar batas. Kita harus bisa untuk menyikapi mereka berdua yang datang menyerang tanpa ampun. Meskipun mobil kita
Fisik kita udah lelah banget, kita nggak boleh biarkan kita kalah. Oke, come on guys, fokus ke fighting. High speed long corner, Sergio Perez masih terus memburu kita. Dan di turn ke-12 Alpine tengah berjuang keras lagi di sisa sektor ketiga. Namun kembali ada serangan, ancaman, hantaman dari duo Red Bull. Backstride, last corner, tinggal satu tikungan lagi. Bertarung dengan kondisi front wing sudah rusak sebelah kanan. Here we go, menuju finish line. Menuju finish line sedikit lagi. Ke tempat ketiga akan segera kita raih. Dan akhirnya kita meraih tempat ketiga di GP Lusail Qatar, cuy. Oh my god, capek banget asli, aduh. Oke, Pras menjadi driver of the day. Gila, gokil. Ini battle paling capek banget. Kita udah nggak bisa fight di P1, tapi ya ternyata fight untuk P3 juga sesulit ini loh, ya ampun. Oke lah, dan selamat buat teman yang udah berhasil meraih kemenangan pastinya. Gila, gokil. Ferrari akhirnya bisa meraih kemenangan, cuy. Akhirnya next year bukan our year lagi gitu kan. Oh my god, akhirnya race-nya kelar. Gila, gue masih apa ya, kayak ngerasa capek banget. Ini gue rasa tuh balapan di Qatar guys, itu lebih capek banget ketimbang balapan di Suzuka. Mungkin dari segi layoutnya yang sangat berkelok-kelok ya, kayak di apa namanya, pokoknya tikungannya benar-benar tikungan cepat. Terus apa ya, tikungan patah tapi cepet, kayak ya pokoknya benar-benar kita harus lebih intens ngegerakin controller atau mungkin steering wheel. Pokoknya benar-benar ini balapan tercapek yang gue rasain setelah di Monaco sama Singapura. Aduh, parah kacau. Tapi ya untuk ngajak kita bisa meraih podium 3 loh. Bersyukur banget kan, alhamdulillah. Oke guys, dan inilah dia hasil akhir balapan main race-nya untuk GP Qatar, yang mana kita berhasil melengkapi podium 3 bersama Esteban dan juga si Leclerc, cuy. Sementara itu Sergio Perez, Verstappen di 5 besar. Carlos Sainz, Alonso, Lando Hamilton, Oscar Piastri di top 10. Alexander Albon di posisi ke-11, Zhou Guanyu di posisi ke-12, dan untuk si Lance Stroll di posisi ke-13 dan Daniel Ricciardo di posisi ke-14. Ini benar-benar balapan yang sangat melelahkan banget di GP Qatar. Gue rasa besok di next race semoga Austin bisa lebih tenang dan tidak sampai selelah ini balapannya. Ini kayak benar-benar apa ya, capek banget asli. Oke, di klasemen kita masih aman di posisi pertama meskipun gap point kembali terpangkas oleh Leclerc yang sekarang memiliki jarak 80 poin, yang berarti kita belum bisa mengunci gelar juara dunia di Qatar atau mungkin di Austin. Jadi ya mohon bersabar saja dulu. Tapi yang jelas di next race kita bakal balas kekalahan ini dari Esteban dan juga Leclerc, cuy. Kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video F1 Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.